Ya, masih di Hidup Sehat, pemirsa masih bersama dengan Dokter Gigi Kalista. Dok, kalau tadi mungkin kita udah lihat kronologi dari salah satu pasien, Mbak Amanda. Sebenarnya ada penanganan yang sebelum dilakukannya, Dok, ya. Nah, kalau dari dokter sendiri nih, mungkin ada tips nggak sih buat kita penanganan ketika gigi lagi nyeri-nyerinya nih? Oke. Mungkin untuk di rumah, pertolongan cepatnya seperti apa sebelum nantinya kita konsultasi ke dokter gigi? Oke. Gimana tuh, Dok? Jadi gigi yang berlubang itu pasti kan sakit. Tapi sakitnya tuh pasti awal-awal itu nggak langsung kayak berdenyut atau cokot-cokot itu seperti itu. Jadi biasanya itu diawali oleh sakit atau nyeri karena minum dingin atau panas. Ya, kalau misalnya kemudian level berikutnya adalah nyeri jika kemasukan makanan. Ya, kemasukan makanan. Terus kalau makanannya dibersihin pakai sikat gigi, abis itu hilang. Gitu. Nah, itu kan udah mulai tanda tuh ya. Dan ada makanan yang suka nyangkut di satu sisi atau di gigi yang itu aja gitu. Itu udah tanda-tanda. Nah, kemudian sakit yang sampai mengganggu tidur malam itu biasanya udah ciri-ciri gejala yang udah sampai syarafnya gitu. Nah, kalau udah sampai situ kita boleh minum anti nyeri yang kita cocok ya, bisa golongan paracetamol atau asam efenamat itu. Tapi hanya diperbolehkan 3 hari saja. 3 hari saja. Iya, gitu ya. Maksimal itu maksimal ya. Setelah itu harus segera konsul ke dokter gigi ya, karena obat-obat tersebut itu cuma menyembuhkan gejalanya aja, tapi tidak menyembuhkan total, hanya meredakan gejalanya saja gitu. Okay. Nah, sementara di rumah itu misalnya terasa oh ini agak sedikit bengkak, bisa kumur dengan air garam hangat karena itu bisa meredakan inflamasinya sedikit itu. Tapi tetap harus ke dokter gigi ya. Betul sekali. Oke, Dok. Nah, ini boleh minta tipsnya, Dok, ya, untuk ini tips buat pemirsa Hidup Sehat. Tips untuk merawat gigi agar tetap sehat sampai masa tua ataupun menghindari gigi berlubang saat kita nanti menginjak usia dewasa ataupun sudah menginjak usia lansia mungkin, Dok. Iya, gimana tuh? Oke, ya. Jadi kan kita tahu kalau misalnya gigi yang baru tumbuh itu dalam keadaan sehat gitu ya, kita jaga dengan cara yang paling mudah adalah membersihkan karang gigi 6 bulan sekali ke dokter gigi ya. Kemudian melakukan pembersihan sikat gigi di rumah minimal 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur malam gitu. Dan pastikan gigi dalam keadaan yang rapi atau rata, karena keadaan gigi yang bertumpuk itu menyulitkan kita untuk pembersihan dengan sikat gigi. Itu pasti akan menimbulkan gigi berlubang di sela-sela yang sempit tersebut gitu. Dan juga sekarang tuh udah lebih canggih ya. Jadi ada pemberian fluor tingkat tinggi di klinik-klinik gitu. 6 bulan sekali juga gitu. Dan pastikan juga makan makanan yang berserat, yang tinggi kalsium juga. Karena mau nggak mau ini nanti setelah kita aging itu pasti gigi akan rapuh dengan sendirinya, tulang penyangga akan lebih menyusut, jadi gigi akan goyang gitu. Jadi kita harus jaga sedini mungkin. Oke, nah pemirsa Hidup Sehat, dicatat tadi tips-tips untuk merawat gigi yang sehat sampai masa tua nanti. Baik, terima kasih Dokter Kalista untuk informasinya hari ini. Semoga juga informasi tentang perawatan gigi yang sehat bisa bermanfaat untuk pemirsa Hidup Sehat. Dan pemirsa Hidup Sehat, saya Prita Zega, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat, setiap pukul 8:30 ataupun 8:30 waktu Indonesia Barat pagi. Saya Prita Zega, terima kasih, sampai jumpa.